Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang pertarungan antar sekte terkuat dalam sebuah turnamen mematikan yang diikuti oleh para pendekar sakti dari seluruh penjuru negeri. Salah seorang pendekar berilmu tinggi dari sekte tinju emas turun gunung untuk membalaskan dendam ayahnya yang ditipu beberapa tahun yang lalu dalam sebuah turnamen. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Dong Qiangkun. Kisah diawali, kita diperlihatkan sebuah istana megah kerajaan sekte petir yang sedang mengadakan sebuah turnamen yang diikuti oleh para pendekar berilmu tinggi. Terlihat dua pendekar sakti, yaitu Baozi dari sekte tinju emas dan Cheng Ming dari sekte pedang langit. Mereka berdua bekerja sama untuk memenangkan turnamennya, di mana hadiah turnamen tersebut sangat menggiurkan, yaitu sebuah kebebasan dari kerja paksa dan akan mendapatkan kristal merah untuk meningkatkan kesaktian, serta akan dikabulkan segala permohonannya. Akhirnya Baozi dan Cheng Ming berhasil mengalahkan mereka semua sehingga dinobatkan sebagai pemenang turnamennya. Lalu mereka berdua pun dipersilakan untuk masuk ke dalam istana yang disambut oleh ketua sekte petir yang bernama Lei Kai. Tanpa basa-basi lagi, Baozi menagih hadiah yang dijanjikan oleh Lei. Namun ternyata Lei memiliki niat buruk, di mana mereka berdua yang telah berjuang habis-habisan ternyata ditipu. Lei menyerang mereka berdua, sehingga Cheng Ming pun tewas sementara Baozi diserap kekuatannya yang membuatnya koma tak berdaya. Baozi pun dilepaskan dalam keadaan koma, sementara itu para penduduk tidak tahu keberadaan Cheng Ming. Hal tersebut membuat semua penduduk kebingungan. Lalu ada ketua sekte petir yang bernama Yan dan Yudo memberikan hadiah berupa kristal merah kepada sekte tinju emas. Melihat hal itu, para penduduk sekte pedang langit berspekulasi bahwa Baozi telah mengorbankan Cheng Ming demi mendapatkan kristal tersebut. Melihat keadaan Baozi yang tak berdaya, sang ketua sekte tinju emas pun mencoba menyerang Yan dan Yudo. Namun dia menyadari bahwa sekte petir memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, akhirnya Baozi tersadar dari komanya. Sang istri kemudian memerintahkan anak perempuannya yang bernama Kintan untuk menjemput kakaknya yang bernama Lindong, yang sedang bekerja di tambang milik sekte petir. Tak lama kemudian, para penduduk telah berkumpul di rumah Baozi termasuk ketua sekte tinju emas. Mereka penasaran dan ingin menanyakan kejadian 15 tahun yang lalu di sekte petir. Hal itu sangat penting untuk menjaga hubungan mereka dengan sekte pedang langit yang memburuk semenjak kejadian tersebut. Namun ternyata Baozi telah hilang ingatan dan tak bisa menjelaskan apa-apa. Di tempat lain, ketua dari sekte asasin yang bernama Gu Ying memerintahkan petingginya yang bernama Ling untuk mencari sebuah batu kaisar naga, di mana menurut ramalan batu tersebut akan muncul di tempat tambang yang dikuasai oleh klan petir. Gu Ying menginginkan batu tersebut karena dapat meningkatkan kekuatan siapapun ke level tertinggi sesuai dengan elemennya masing-masing. Baozi yang masih hilang ingatan diajak Kintan untuk melihat kakaknya yang sedang berlatih kekuatan tinju emasnya untuk mengikuti turnamen sekte petir yang akan segera dilaksanakan. Tak lama kemudian muncul Chen Jian yang merupakan anak dari Cheng Ming yang tewas 15 tahun yang lalu. Chen dan Lin telah bersahabat sejak masih kecil, namun saat Chen mengatakan kalau ia juga akan mengikuti turnamen tersebut, Lindong malah mengejeknya dan melemparnya dengan kotoran. Chen pun marah dan mengejar Lindong hingga ke desa, dan lagi-lagi Lindong membuat keributan dengan meruntuhkan bangunan kayu yang di atasnya ada prajurit sekte petir. Lin yang terpental oleh kekuatan pedang Chen terhempas ke hadapan Yan dan anak buahnya. Dia marah karena telah membuat keributan di wilayahnya. Lin pun dicambuk beberapa kali, namun tak berselang lama muncul Chen menolongnya yang membuat Yan murka. Gu
Guying, ketua sekte Assassin, datang memenuhi panggilan ketua sekte petir untuk menagih janji tentang kekuatan dahsyat tingkat tinggi dari batu Kaisar Naga yang sampai kini belum juga muncul padahal sudah 8 tahun lamanya. Guying pun meyakinkan akan memenuhi janjinya. 你在我这雷家大殿采集阳元石，但又过了8年，到时机成熟之日。 Di sebuah tempat di pinggir tebing, Yan menghukum mereka berdua. Hanya salah satu dari mereka yang boleh pergi dengan bertarung sampai mati untuk menentukannya. Jika tidak bertarung, maka keduanya akan dihabisi. Dengan terpaksa mereka pun bertarung, namun Lin tidak melakukan perlawanan dan mengalah demi sahabatnya. Lin memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke jurang sehingga Chen dinyatakan sebagai pemenangnya dan diperbolehkan untuk pergi. Lin ternyata jatuh ke danau yang sangat dalam, namun tanpa sengaja dia menyentuh batu Kaisar Naga yang legendaris yang selama ini dicari oleh seluruh pendekar sakti. Batu tersebut kemudian bereaksi dengan tubuh Lin mengeluarkan cahaya keemasan, dan akhirnya Lin kini mendapatkan kekuatan tinju emas hingga mencapai level tertinggi. Di sisi lain, Ling yang diperintahkan pemimpinnya untuk mencari batu Kaisar Naga mendeteksi keberadaan batu tersebut, dan dia pun segera menghampirinya. Ling melihat bahwa batu tersebut kini telah dimiliki oleh Lindong, dan dia pun segera mengabarkan kepada gurunya. 祖师乃是远古大战之升起击杀，夺取祖师。拥有极强的法力。 Berita pun tersebar luas, para penduduk mengatakan bahwa kejadian lama terulang kembali, bahwa keturunan dari sekte pedang kini mengkhianati keturunan sekte tinju emas, hingga Lin tewas ke jurang. Kintan yang mendengar hal tersebut segera mendatangi Chen untuk meminta penjelasannya. Kintan pun memaksa Chen untuk membantu mencari keberadaan kakaknya. Hingga keesokan harinya, mereka berdua masih belum menemukan keberadaan Lindong, yang membuat Kintan murka dengan mengeluarkan kekuatan esnya. Lin yang sedang mencari jalan keluar karena tersesat di dalam gua memutuskan untuk menghancurkan dinding gua dengan kekuatannya yang kini dia miliki. Namun saat akan memukulnya, terlihat dinding gua yang berubah menjadi beku. Dan ternyata di balik dinding tersebut ada Kintan yang sedang marah kepada Chen. Setelah semuanya tenang, mereka bertiga pun berkumpul dan membahas tentang turnamen yang akan segera dilaksanakan. Di mana dalam turnamen kali ini, sebelum masuk ke arena pertarungan sesungguhnya, para peserta akan melalui proses eliminasi terlebih dahulu, yang akan bertarung satu sama lain di sebuah hutan. Lin dan Chen akhirnya sepakat untuk bekerja sama seperti kedua ayah mereka 15 tahun yang lalu. Keesokan harinya di sekte tinju emas, ketua sedang memutuskan siapa di antara mereka yang akan mengikuti turnamen. Tak lama kemudian Lin datang dan mengajukan dirinya untuk menjadi utusan turnamen tersebut. Namun sang wakil ketua malah menghadangnya. Sang kakek pun memutuskan bahwa Lindonglah yang akan mewakili turnamen dari sektenya. Lalu Lin dibawa ke sebuah tempat tersimpannya buku-buku pusaka kesaktian leluhurnya. Tersengaja Lin melihat ada salah satu buku yang sudah terbakar sebagian, dan dia pun membawanya. 就是它，想必是个不错的东西。你还是看看别的吧，却所以一直无法修复。 Malam harinya Lin mengatakan kepada ayahnya bahwa ia terpilih sebagai perwakilan sekte untuk mengikuti turnamennya. Namun tiba-tiba sang ayah seperti ingin mengatakan sesuatu yang tidak ingin anaknya mengalami apa yang dialaminya dulu. Dan tak berselang lama Chen pun datang mengetuk pintu. Pada saat Lin sedang berjalan dengan adiknya, batu kristal yang sedang dipegang tiba-tiba berubah menjadi mutiara yin yang mengandung kekuatan besar. Namun tak berselang lama seorang berjubah menabrak mereka dari belakang, dan ternyata dia mencuri mutiaranya. Lin pun marah menarik jubahnya yang sempat terkesima dengan kecantikannya. Ternyata dia adalah Ling, petinggi sekte Assassin yang ditugaskan untuk mendekati Lin. Di kerajaan sekte petir, turnamen pun dimulai dengan dihadiri oleh ribuan penduduk dari penjuru negeri. Para pendekar sakti perwakilan sektenya pun telah siap untuk membuktikan kesaktiannya masing-masing. Yudao yang merupakan anak dari Lei membuka turnamen tersebut yang disebut Kungfu Gladiator. Hal serupa diutarakan seperti 15 tahun yang lalu, bahwa siapapun pemenangnya akan dikabulkan permintaannya dan akan diberikan hadiah yang besar. 一决高下，这擂台之上开始。
Para peserta turnamen mulai beraksi dengan saling bertarung di hutan terlebih dahulu, termasuk Lin dan Chen. Mereka pun saling bertarung satu sama lain. Saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba tumbuhan hidup menyerang semua peserta, sehingga mereka bertiga pun terperangkap oleh tanaman tersebut yang memiliki kekuatan yang besar. Di sisi lain hutan, Yan dan para pasukannya sedang mengawasi jalannya pertarungan. Tiba-tiba muncul harimau raksasa yang sangat kuat menyerang Yan dan pasukannya. Yan yang merasa terjebak pun melemparkan kekasihnya sebagai pengalih perhatian dan melarikan diri. Harimau raksasa akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggalkan sebuah batu kristal berenergi tinggi. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya, namun Lin terlihat kelelahan karena telah mengeluarkan energi yang besar. Tak lama kemudian muncul anak harimau yang sedang mencari induknya yang baru saja mati. Mereka pun terkejut dan akan menghabisinya. Namun anak harimau tersebut menghampiri Lin dan menerima dia sebagai tuannya. Lin pun mengadopsinya dan memberikannya kepada Kintan sebagai harimau penjaga. Singkat cerita, Yan pun tiba di pusat arena turnamen. Mereka mengumumkan bahwa tak ada yang selamat. Namun saat turnamen akan ditutup dan dinyatakan semua peserta kalah dan tewas, tiba-tiba muncul mereka bertiga dengan disambut sorak gembira seluruh penonton. Malam harinya, tibalah saatnya pertandingan penentuan dengan melawan Yan, seorang pendekar berilmu tinggi, anak dari ketua sekte petir. Meski 3 lawan 1, namun kesaktian Yan hingga saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Lin dengan strateginya menugaskan Chen dan Ling melawannya terlebih dahulu hingga Lin mendapatkan titik terlemah Yan. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Strategi Lin pun berhasil mengalahkan Yan. Akhirnya Yedo mengumumkan pemenangnya dan mempersilahkan untuk masuk ke dalam istana. Namun tiba-tiba Ling melesatkan panahnya sebagai tanda isyarat bahaya kepada Lin. Chen yang tidak mengetahui marah kepada Ling. Namun Lin menendangnya dengan tujuan agar mereka berdua tidak memasuki istana. Dan tak peduli jika dianggap pengkhianat seperti ayahnya demi keselamatan Chen dan Ling. Lin memutuskan memasuki istananya seorang diri dengan membawa Yan sebagai tahanannya bila terjadi kecurangan. Dan benar saja, setelah masuk istana, seluruh prajurit sudah siap untuk menghabisi Lin. Namun mereka mundur melihat tuannya disandra. Akhirnya Lin bertemu dengan ketua sekte dan langsung menagih janjinya seperti ayahnya 15 tahun yang lalu. Namun dia malah ditertawakan oleh semuanya. Dan tiba-tiba Lin terjatuh seperti tak berdaya. Ternyata Lei menyerap kesaktian siapapun yang berada dalam lingkaran di mana Lin berdiri, seperti yang dilakukan 15 tahun yang lalu kepada ayahnya. Lei mengadakan turnamen hanya untuk menyerap kesaktian dari pemenangnya yang dianggap paling sakti untuk diserap oleh Lei agar menjadi pendekar tak tertandingi. Nasib Lin pun sama seperti ayahnya dulu, namun Lin mempunyai kekuatan yang jauh lebih tinggi dari ayahnya.
Lin tiba-tiba menghilang dengan meninggalkan sebuah batu kristal merah. Lei pun murka kepada Gu Ying kenapa semua ini bisa terjadi. Namun ketika Lei mengambil kristalnya dengan tanpa diduga, tiba-tiba Yan menghabisi ayahnya sendiri dari belakang. Dan ternyata Yan dan adiknya telah bekerja sama dengan ketua sekte assassin untuk merebut kekuasaan ayahnya. Yan pun langsung menyerap kesaktian ayahnya hingga tewas. Yan lalu memerintahkan adiknya Yudao untuk menyampaikan pengumuman kepada para penduduk di luar dengan berbohong bahwa Lin akan tinggal di istana selama 3 hari, dan Yudao memberikan hadiah kepada sekte tinju emas, yaitu 2 wilayah yang luas. Namun sekte pedang langit marah karena merasa telah dikhianati seperti kejadian 15 tahun yang lalu. Ling didatangi ketuanya. Dia marah karena diduga Ling yang telah menyembunyikan Lin pada saat sedang ritual penyerapan kesaktian. Ling yang merasa bersalah mencoba untuk melarikan diri, namun sang ketua dengan cepat menahannya dan langsung menghukumnya. Ling yang tidak berdaya, dia pun berjanji kali ini akan menyelesaikan tugasnya. Di tempat kediamannya, sang kakek mengumpulkan seluruh anggotanya karena merasa ada yang aneh dengan kejadian anaknya yang jadi hilang ingatan. Dan kini cucunya yang hilang entah kemana. Ibu dan adiknya Lin memohon agar segera menemukan Lin secepatnya. Kintan marah karena tidak sepadan dengan hadiah yang mereka berikan jika kakaknya hilang apalagi tewas. Sang kakek pun berjanji akan menemukannya. Namun Kintan tetap marah dan akan mencarinya sendiri. Kintan pun menemui Chen Zhen untuk meminta bantuan menemukan kakaknya. Dia menyusun rencananya untuk masuk ke dalam istana sekte petir dengan membawa anak harimau untuk melacak keberadaan Lin oleh penciumannya. Anak harimau pun mulai berlari setelah mengendus baju Lin dan diikuti oleh Chen Zhen. Sementara Kintan akan mengalihkan perhatiannya dengan membuat kegaduhan di gerbang istana. Rencana pun berhasil. Tak berselang lama, Yan dan Yudao pun keluar yang membuat Kintan terkejut dan ketakutan. Namun saat Kintan akan pergi, Yan mengatakan bahwa kakaknya telah tewas. Sontak saja Kintan marah dan mengeluarkan kekuatan esnya. Kintan ditahan dan dirantai oleh sekte petir. Yudao yang mempunyai perasaan mencoba bersikap baik kepadanya. Namun Kintan marah dan meludahinya. Yudao pun mengancam kepada Kintan jika kliennya ingin selamat dan hidup makmur, maka dia harus bersedia dinikahinya. Dan tak berselang lama sang kakak pun muncul akan mewujudkan keinginan adiknya. Ling yang sedang mencari keberadaan Lin memenuhi perintah gurunya. Tak sengaja dia bertemu kembali dengan Chen yang sedang mengikuti anak harimau. Dan tiba-tiba Ling seketika kesakitan, diduga reaksi jarum sakti yang ditanamkan karena Ling mengkhianati gurunya lagi dengan tidak menangkap Lin. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Lin, akhirnya berhasil mengeluarkan jarum tersebut. Sang ketua dikejutkan dengan beberapa peti di kediamannya yang berisi barang berharga. Ternyata kiriman dari sekte petir sebagai hadiah akan dilaksanakannya pernikahan Kintan dan Yudao. Ketua pun murka dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk siap menyerang sekte petir. Namun tiba-tiba Lindong muncul. Di istana sekte petir, acara pernikahan paksa pun akan digelar. Setelah selesai acara penghormatan, sang kakak menyuruh adiknya menghampiri untuk minum bersama. Namun tak disangka, ternyata Yan mengkhianati adiknya sendiri dengan keserakahannya. Ternyata Kintan akan diserap kesaktiannya, sementara Yudao sendiri ditahan oleh kakaknya. Dan dengan tepat waktu, Lindong dan Chen Zhen pun muncul. Yudao berhasil melepaskan diri dari cengkeraman kakaknya. Dia pun segera membebaskan Kintan. Dengan seketika, Yan pun murka dan akan menghabisi Kintan. Namun Yan terkejut karena Yudao menghadang serangan petir demi melindungi Kintan yang membuat Yudao tewas seketika. Lindong pun mengeluarkan kesaktiannya dengan menghancurkan lingkaran tersebut. Akhirnya Kintan berhasil diselamatkan. Lin menyuruh Chen untuk segera membawanya keluar. Namun saat dalam perjalanan mereka dihadang oleh seluruh prajurit sekte petir. Chen pun mempercayakan kepada anak harimau untuk menghadapi mereka.
Sementara Lindong sendiri, kini saatnya menghadapi Yan dengan masing-masing memiliki ilmu tingkat tinggi dengan pertarungan yang brutal. Sempat mengira Yan sudah kalah dan tewas, namun saat Lin akan pergi, tiba-tiba dia bangkit kembali dengan kesaktian petir yang semakin kuat berkali lipat. Yan pun dengan murka menyerangnya. Dan akhirnya Yan pun berhasil dikalahkan hingga tewas. Tak berselang lama, Ling pun muncul dari atas, sedangkan Qintan dan Chen muncul dari bawah. Akhirnya mereka berkumpul dengan selamat dan menjalani kehidupannya masing-masing dengan damai setelah runtuhnya kekuasaan Sekte Petir. Dan kisah film pun selesai. 一个地缘境的小子，很快就会到。